Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dan saya sendiri Gema Andika Ainuriski sebagai supervisor dari SDN Pejaten 1. Saya Putri Haryani dari SDN Nangkaan sebagai coach. Dan saya Dara Wisnuwardani Putri dari SDN Sumber Salak sebagai coaching. Selamat menonton. Assalamualaikum Putri, Bu Dara. Waalaikumsalam Bu Gema. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Putri, kali ini kita akan melakukan praktek coaching. Nah, sebelum praktek ini tentunya Putri perlu memahami terlebih dahulu penilaian dalam praktek ini. Saya jelaskan sebentar ya Bu ya. Baik. Nah, dari praktek coaching ini ada beberapa tahapan yang perlu Putri lakukan. Yang pertama itu pra-observasi, kemudian yang pra-supervisi, yang kedua supervisi dan juga pasca supervisi. Nah, pada saat pra-supervisi ini kita akan mendiskusikan dulu kira-kira dalam proses coaching ini apa yang mau Putri lakukan, kemudian kompetensi dari coaching apa yang mau Putri tingkatkan. Kemudian pada saat supervisi nanti saya akan melihat tata cara Putri melakukan coaching dengan Ibu Dara, kemudian nanti saya akan mencatat apa yang sudah berjalan. Nah, pada saat pra-supervisi, pasca supervisi, saya akan menyampaikan kepada Putri hasil dari coaching yang Putri lakukan seperti apa. Begitu nggih Bu? Siap. Bisa Putri pahami? Alhamdulillah paham Bu Gema. Nah, sebelum melakukan coaching Ibu, pertama-tama saya mau tanya dulu nih ke Putri. Kira-kira kompetensi coaching apa yang mau Putri kembangkan? Kompetensi coaching itu kan ya ada present ya Bu ya. Ya. Ada mengidentifikasi atau menjadi pendengar yang aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, dari kompetensi coaching yang Putri ketahui itu kira-kira yang spesifik itu yang mana Bu yang mau Putri kembangkan? Saya tuh kok lebih ingin ini Bu, di presence-nya Bu. Di Jadi presence biar Bu, ya. biar fokus itu Bu. Oh, biar fokus. Iya. Nah, dari indikator ketercapaian itu kira-kira Putri maunya apa sih? Mau Ya. kedepannya tujuannya bagaimana Bu? Iya, jadi saya ingin nanti di dalam proses coaching ini berjalan, pertanyaan dan jawaban itu tidak melebar kemana-mana Bu. Jadi fokus kepada satu tujuan yang akan kita capai bersama ini nanti Bu. Di dalam coaching ini nanti. Oke, baik. Berarti pada saat proses coaching ini spesifiknya saya akan mengobservasi, mensupervisi tentang presentnya Putri. Betul. Baik, bisa Putri lakukan proses coachingnya? Dipersilahkan. Halo Bu Dara. Halo Putri, Assalamualaikum Ibu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Dara? Alhamdulillah baik Ibu, cuma ini ada sedikit problem di kelas saya. Oh iya. Ibu Putri ada waktu atau tidak sibuk sekarang? Alhamdulillah saat ini saya ada waktu yang cukup lah untuk kita berbincang-bincang ya. Mungkin nanti sedikit kita bisa berbicara seperti ini, bisa memberikan sesuatu yang berbeda kepada Bu Dara. Siap Ibu. Gimana? Begini Ibu, saya merasa di kelas saya itu proses pembelajaran yang tahun ini itu tidak maksimal Ibu. Karena menurut saya itu terus melakukan pembelajaran, memberikan materi ke anak-anak itu secara berulang-ulang dan masih saja ada beberapa anak yang tidak mengerti dan tidak memahami. Oke, jadi tujuan Bu Dara untuk menemui saya ini saat ini adalah membicarakan tentang proses pembelajaran di kelas ya Bu. Ketika Bu Dara itu harus memberikan penjelasan yang berulang-ulang. Mungkin ini terkait dengan jumlah rombel Bu, berapa dalam satu rombel Bu? Kalau tahun kemarin masih enak ya Bu, saya bisa menangani 20 siswa dan alhamdulillah
ketercapaian dalam pembelajaran itu sudah baik dan efektif. Nah, sekarang ini Bu, ada 38 siswa Ibu. Jadi ini yang membuat saya, apa karena dari banyaknya siswa ini jadi tidak fokus, baik dari saya ataupun dari siswa saya. Oke, yang saya tangkap ini Bu Dara mengalami problem dengan banyaknya jumlah siswa, sehingga di dalam pembelajaran akhirnya kurang fokus, anak-anak kurang fokus, dan itu harus selalu berulang-ulang ketika menyampaikan materi. Oke, baik Bu Dara. Kalau boleh saya tahu, selama ini apa yang sudah Bu Dara lakukan untuk mengatasi keadaan ini, Bu Dara? Kalau yang sudah saya coba sebelumnya itu, saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Namun masih saja ada beberapa anak yang masih belum mengerti, Bu. Bukan beberapa anak, banyak anak yang masih, malah semakin bingung anak-anak dengan pembelajaran berdiferensiasinya itu yang sudah saya gunakan. Itu yang sudah saya lakukan. Oke. Betul Bu Dara, ini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi karena juga kita tahu bahwa tiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Selain itu, apa lagi langkah Bu Dara selama ini selain pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Mungkin yang akan saya lakukan mungkin ya Ibu ya, di sekolah saya itu ada adik-adik Sukpan Ibu, ada adik-adik PTT. Mereka itu memang mempunyai sudah mengajar, mempunyai pengalaman, ilmu, bidang studinya masing-masing. Ya. Nah, ada satu Ibu, dia namanya Dek Fahmi, dia itu membantu operator di sekolah. Apa mungkin saya ada kemungkinan bisa berkolaborasi dengan Dek Fahmi, atau saya pecah rombel seperti itu mungkin ya Bu, yang akan saya lakukan. Oke, berarti ini Bu Dara yang saya tangkap, selain nantinya akan meminta bantuan guru PTT yang saat ini ada di sekolah Bu Dara juga akan mengusulkan untuk dijadikan 2 kelas ya, pecah rombel ya Bu Dara ya. Oke, berarti di sini Bu Dara membutuhkan apa yang Bu Dara butuhkan dalam hal ini untuk mengatasi persoalan ini, Bu Dara? Ya, seperti tadi Ibu, dukungan dari rekan guru dan juga kepala sekolah, di mana saya juga akan memberikan mengajukan permasalahan saya dengan memberikan ini Pak, mungkin dengan seperti ini bisa dilakukan, atau bisa tidak Bapak bisa menyetujui bahwa Dek Fahmi ini membantu saya di kelas. Mungkin itu yang saya butuhkan, dukungan dari rekan guru dan juga kepala sekolah. Begitu ya Bu Dara. Baik Bu Dara, saya di sini sudah dapat menangkap permasalahan Bu Dara. Lalu selama ini untuk nilai Bu Dara, nilai anak-anak itu bagaimana di dalam kelas itu Bu Dara? Ya itu tadi Bu, tidak tercapai ininya ya, maksudnya berapa persen yang sudah maksudnya itu sudah tuntas maksimal? Kalau berapa persennya mungkin masih 60% ya Bu. Masih 60% ya. Jadi yang Bu Dara inginkan dari pembicaraan ini, setelah mengadakan pembicaraan ini apa Bu Dara? Itu Ibu ingin mendapatkan menemukan solusi yang akan saya alami. Tadi sudah saya menyebutkan 2 tadi ya Bu ya. Mungkin yang pertama itu saya bisa meminta bantuan kepada Dek Fahmi untuk membantu saya di kelas, atau yang saya lakukan itu memecah rombel kelas. Baik Bu Dara, saya sudah dapat menangkap inti dari pembicaraan ini. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira kapan Bu Dara akan melaksanakan ini? Insya Allah, sebentar lagi saya telepon terlebih dahulu Ibu Dek Fahminya bersedia atau tidak untuk membantu saya.
dan kemudian besok saya akan menghadap ke kepala sekolah. Oke, jadi rencana ke depan Bu Dara akan menghadap kepala sekolah dan juga akan menelpon Dek Fahmi tentang kesediaannya untuk membantu di situ nggih. Oke, berarti dalam 1 semester ke depan ini ya Bu Dara ya diharapkan bisa berhasil ya, apa yang program yang sedang Bu Dara canangkan ini yang ingin Bu Dara lakukan, dan semoga dengan program ini tadi apa langkah-langkah yang akan Bu Dara ambil ini nantinya bisa menjawab kegundahan Bu Dara selama ini tentang bagaimana mengatasi siswa yang overload ya. Overload di sini. Baik Bu Dara, itu saja. Mungkin ada lagi Bu Dara yang ingin disampaikan? Tidak Ibu, saya sudah mengucapkan terima kasih banyak kepada Putri. Alhamdulillah di coaching ini saya mendapatkan ide baru untuk mengatasi kegundahan dan permasalahan saya di kelas. Terima kasih juga untuk Putri sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama Bu Dara. Semoga ini nantinya Bu Dara sudah lega, sudah tidak ada unek-unek lagi, dan semoga apa yang Bu Dara rencanakan ini nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Putri, dari coaching yang sudah Putri lakukan, nah kira-kira menurut Putri indikator pencapaian Putri pada saat coaching itu bagaimana menurut Putri? Indikator pencapaian itu ya apabila saya tadi bisa mengarahkan ke duduk permasalahannya Bu, tidak melebar seperti itu. Tadi kan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Dara itu kan tentang bagaimana kesulitan Bu Dara mengatasi overloadnya murid dalam satu kelas, sehingga Bu Dara itu harus berulang-ulang di dalam menjelaskan pembelajaran karena muridnya banyak yang tidak fokus seperti itu. Nah, baik, dari coaching yang sudah Putri lakukan, ada beberapa hal catatan dari hasil observasi yang ingin saya sampaikan ya Putri ya. Yang pertama, tadi itu pada saat prasupervisi Putri menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan spesifiknya itu pada saat present. Saya lihat pada saat Putri melakukan coaching dengan Bu Dara itu sudah bagus. Putri sudah fokus terhadap masalah yang Bu Dara alami. Kemudian saya lihat tadi Putri ada catatan ini Bu, menulis sambil menulis, mendengarkan Bu Dara sambil menulis, itu sudah luar biasa sekali Bu. Jadi sudah ada catatan-catatan yang mungkin Putri anggap penting, jadi Putri bisa bagaimana caranya Putri itu memancing atau memberikan motivasi kepada coach ini agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu Ibu. Baik Putri, nah dari proses coaching ini kira-kira kedepannya ini kompetensi apa yang ingin Putri kembangkan lagi Bu? Ya, yang pertama presence ini tadi Bu ya, saya ingin lebih mengembangkan. Yang kedua ini Bu, untuk menggali ini loh Bu, mengidentifikasi dan menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach ini Bu, saya harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi itu selanjutnya yang ingin saya kembangkan Bu, kompetensi itu Bu. Nah, kira-kira untuk mengembangkan kompetensi ini Putri sudah punya rencana apa nih Bu ke depannya? Ada Bu, saya pengen lebih sering lagi mengcoaching ya, mengcoaching teman-teman saya Bu. Jadi ya tidak hanya teman Bu, tidak hanya teman sejawat, mungkin nanti saya akan mencoba praktek coaching dengan keluarga saya, dengan teman-teman di Dawis atau apa mungkin yang punya permasalahan Bu, saya akan mempraktekkan ini Bu. Nah, betul sekali, hebat ya Putri. Jadi tidak hanya dilakukan dalam lingkungan sekolah, menyebar juga ke lingkungan masyarakat dan juga keluarga. Betul, ya Bu ya. Jadi kita ingin menjadi seorang coach ya, yang tetap semangat ya, Putri. Ya, terima kasih Bu Gema. Baik, semoga kedepannya lebih bermanfaat lagi untuk Putri. Sampai di sini supervisi saya sudah bagus Putri. Terima kasih Bu Gema. Semoga kedepannya jadi lebih baik lagi. Kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Putri juga semakin bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Putri, Bu Dara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.